susah hati, air matanya berlinang, intannya terkenang. Ku lihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Putramu yang setia menjaga tak usahakan untuk nusa dan bangsa. Goyang. Saya Dr. Olista, dokter di Puskesmas Dom. Puskesmas Dom itu berada di Sorong Kepulauan. Saya sudah bekerja di Puskesmas ini selama 11 tahun. Saya lebih ke bentuk partisipatif. Saya sebagai anggota dari Search and Rescue Daerah Istimewa Yogyakarta punya kewajiban untuk membantu dari rekan-rekan BPBD DIY. Pokoknya gonjang-ganjing Kak. Iya. Kalau ada baru yang ngebel, baru bikin, tidak berani nyedok. Kalau strategi dilihat dari sekarang ini online itu sangat berpengaruh ya. Kita bakalan targetin di media sosial sama marketplace. The COVID-19 affected feminized sector. Women lose 50% of working hours, while men only lose 35%. So there is an asymmetric implication of this COVID-19. Terima kasih untuk Ibu Veronika Tan dan Soundcastra, juga tadi Kristi yang baru saja memberikan penampilannya untuk kita semua. Anda masih bersama Rosi, kali ini secara khusus saya dedikasikan untuk para perempuan Indonesia, sekaligus memperingati Hari Perempuan Internasional. Perempuan diyakini memiliki multi talenta, tapi faktanya sedikit sekali perempuan bisa ada di jajaran pengambil keputusan. Perempuan sering dianggap tidak mandiri dan emosional. Benarkah? Saya sudah bersama Ibu Shofi Felianti Rukman, Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN Persero, dan juga Ibu Veronika Tan yang baru saja perform dengan Soundcastra tadi. Hai Bu Vero, hai Bu Shofi. Malam Mbak Rosi. Hai. Oke, ini karena gambarnya muncul dulu Bu Shofi, saya belum lihat gambarnya, tapi saya ke Bu Vero dulu. Apa kabar sih? Baik. Ngapain? Sehat. Ngapain aja? Iya, tetap jadi ibu dari anak-anak. Ya, tetap berkegiatan, melakukan rumah tangga, ya, tetap managing rumah. Tapi di samping itu ada di paruh baya saya ini ya, saya belajar untuk berbisnis ya, karena kan harus jadi wanita mandiri. Wow. Saat ini. Kebetulan saya bersyukur ya, selain kegiatan-kegiatan yang seperti Warung Imaji, seperti Jakarta Kreatif yang lain-lain,
saya sekarang lagi terjun di perusahaan teknologi tentang love care gitu loh. Jadi itu perusahaan teknologi yang melayani home care. Jadi kita mencoba untuk meningkatkan kualitas perawat, caregiver yang kebetulan mayoritas pun adalah perempuan. Wow, tunggu. Jadi kita Bu Vero, kan biasanya aktivitas Bu Vero kan kemarin ada apa dengan anak-anak rumah susun, bikin operet, ya kan? Terus sekarang tambah banyak ya pengusaha, jadi bisa dibilang apa? Entrepreneur. Kan awalnya kalau saya pernah lihat apa, boleh dibilang sekarang pengusaha daging nggak? Iya, jadi awal tahun lalu saya kan berpikir kira-kira harus jadi wanita mandiri, maksudnya ya harus mengusahakan sesuatu, ya tidak membebani. Ya mau usaha apa ya? Tapi bersyukur kebetulan ada partner yang ngajak mau usaha apa. Saya kan memang kebetulan background-nya arsitek. Tapi kalau dengan umur udah paruh baya begini, mau bersaing dengan anak muda yang begitu kreatif, kayaknya enggak deh gitu. Ya. Bu Vero. Nah akhirnya berpikir, ya Bu Vero, usaha apa? Iya, sekalian banyak banget sekarang pengusaha daging. Abis itu tadi sudah bilang jadi untuk pengusaha home care, bagaimana? Home care. Terus tadi. Dan tentu, ya selain usaha ya, itu ada yang lain, bisa berinovasi di rumah, bisa ya lebih banyak bisa berkreasi walaupun sambil tidak meninggalkan ya pekerjaan keluarga, anak-anak terutama ya. Ya kira-kira. Sebagai seorang single mother, apakah seorang Veronica Tan harus berpikir begitu banyak sekali, karena bagaimanapun kini seorang Veronica Tan harus mandiri secara finansial dan itu menjadi tanggung jawab buat seorang perempuan dan seorang ibu bagi 3 anaknya. Iya. Saya selalu berprinsip kalau kita berusaha dan kita jalannya lurus dan kita istilahnya selalu memberikan kualitas yang baik. Kalau dulu kita di pemerintahan kita juga melayani dengan yang baik, dengan tulus. Kalau sekarang kita mulai bermandiri dan kita berusaha, kita juga memberikan pelayanan kualitas yang baik. Sehingga apapun itu sama keluar dari hati, nah kita fokus dan kita pasti bisa jalanin seperti itu. Ya, karena hebat banget saya bingung juga mau sebutnya, udah entrepreneur banget nih sekarang ya. Ada daging, home care. Udah keren banget. Bu Vero, saya juga mau ke one of the leader di perusahaan BUMN yaitu PLN, ada Bu Sofi. Bu Sofi tadi kita sudah dengar juga kan ada Ibu Sri Mulyani. Bagaimana kita butuh perempuan-perempuan dalam proses pembuatan keputusan. Menurut Bu Sofi, mengapa kita butuh banyak perempuan dalam pengambilan kebijakan dan apa yang membuat itu jadi berbeda? Ya, makasih Mbak Rosi. Jadi memang kalau kita lihat selama ini, jika satu gender gitu ya, kalau laki-laki semua pasti keputusannya itu tidak banyak angle yang bisa didapat di sana. Jadi dengan adanya perempuan di dalam decision making gitu ya dalam suatu korporasi, itu angle-nya jadi lebih banyak sehingga menjadi lebih komplit karena semua terwakili di situ gitu. Nah, inilah yang membuat kita melihat kenapa pada akhirnya keterlibatan perempuan, percentage perempuan dalam suatu struktur di dalam korporasi itu kita perlukan. Gitu. Sehingga memang nanti keputusan-keputusan itu lebih mewakili semua lini, semua sisi. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, keputusan yang diambil juga diverse, beragam, dan itu juga menyangkut kepentingan yang lebih banyak. Pertanyaan juga Bu Sofi ya, kan selama ini dari sisi SDM lebih banyak perempuan. Tapi yang ada di CEO atau top management atau level pengambilan kebijakan itu sedikit sekali perempuan. Ini sistemnya yang tidak memberikan kesempatan yang adil untuk perempuan, atau juga ini ada yang disebut dengan hambatan dalam diri perempuan yang tidak pernah cukup berani untuk bersaing secara bebas?
Kalau kita lihat seperti ini ya, jadi kalau kami compare misalnya yang ada di PLN, pada saat awal-awal itu kurang lebih 20% lah kita punya pegawai perempuan secara keseluruhan. Tetapi makin naik levelnya gitu ya, itu semakin berkurang. Kenapa gitu? Nah, karena memang rata-rata perempuan itu kurang punya kepercayaan diri. Nah, ini yang memang harus terus kita encourage sebenarnya untuk seluruhnya. Kita tuh tidak berani menyampaikan pendapat gitu ya. Kadang-kadang kalau kita duduk dalam satu rapat, perempuan ingin yang di ujung-ujung atau kadang-kadang duduknya di barisan belakang gitu. Padahal kita punya kemampuan yang lebih dan kita kadang-kadang yang meletakkan diri kita lebih sedikit slightly di bawah. Sementara kalau yang laki-laki, yang bapak-bapak itu ya selalu merasa lebih superior, rasanya seperti itu. Nah, tetapi ini yang harus kita naikkan sama-sama, saya kira gitu lah. Makanya kita perlu nanti mentoring dari sisi level yang dari board ke sisi manajemen, ke sisi supervisor, sampai ke sisi tadi yang onboarding teman-teman yang baru masuk dalam suatu korporasi. Ya, Bu Sofi, mesti ditingkatkan. Pemimpin perempuan itu emosional, itu fakta atau stereotype? Saya kira itu stereotip ya. Jadi saya kira sekarang perempuan-perempuan sekarang sudah jauh lebih bisa berpikir sangat logis gitu ya untuk dalam mengambil suatu keputusan. Dan itu dilatih saya kira gitu ya. Itu kita latih terus untuk makanya kita punya pendidikan leadership di mana stereotip tadi yang menyatakan perempuan itu kalau ngambil keputusan itu lebih emosional dibandingkan para laki-laki kalau saya lihat. Padahal itu saya kira so far sih sejauh ini kita sudah tidak melihat itu lagi. Tadi kan kita bisa lihat ya Bu SMI sangat sangat logik sekali dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi saya kira stereotip yang seperti itu mungkin kalau kita dengar cerita 10 tahun yang lalu bisa seperti itu. Tapi saya rasa sekarang sudah jauh berbeda. Ya mungkin kalau dia 10 tahun yang lalu nggak mungkin ada direksi PLN tuh perempuan. Karena itu listrik dan seluruh energi itu kerjaan yang laki-laki yang lebih kuat, lebih pintar. Tiba-tiba ada perempuan ada di situ. Ini juga sesuatu yang langka karena perempuan jarang, ini bukan pekerjaan perempuan katanya Bu Sofi. Apakah Bu Sofi merasa perlu membuktikan 2 kali lebih hebat dari boards laki-laki, dari direksi laki-laki? Saya kira tidak seperti itu juga Mbak Rosi. Saya rasa setiap kita pasti punya angle masing-masing, kita punya kekuatan kita masing-masing gitu ya. Tetapi memang saat ini kami di PLN kita punya 2 board perempuan yang memang board perempuan di PLN ini mungkin baru ada di tahun 2014 lah gitu ya. Sebelumnya memang belum ada. Nah, ini yang memang memberikan kesempatan sebenarnya kepada semua perempuan-perempuan atau serikandi-serikandi yang ada di PLN bahwa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu loh. Dan ini sesuatu yang kita bisa raih saja gitu loh seperti itu. Tapi memang kita membutuhkan kerja yang lebih keras pasti dibandingkan dengan teman-teman yang laki-laki tadi karena kita juga punya tadi urusan domestik yang juga mesti kita selesaikan. Terima kasih Bu Sofi. Para perempuan yang sebelumnya sudah ada di top level management itu membuka jalan dan juga memastikan bahwa jalan itu akan selalu terbuka bagi perempuan-perempuan berikutnya. Bu Vero, Nia kan lagi sekolah di luar negeri ya. Nia itu adalah putri kedua Bu Vero. Saya pernah ketemu dan ngobrol. Dia punya pemikiran soal perempuan itu luar biasa. Ini dari Bu Vero atau dia banyak baca? Karena perempuan itu nggak seharusnya juga, perempuan itu selalu di belakang layar, perempuan itu harus menjadi pribadi yang utuh, maju, fight gitu. Apakah Bu Vero itu jadi dari Bu Vero atau gimana? Nia gimana? Nia itu memang sifatnya itu punya strong will ya, dan dia itu memang lebih mandiri lah. Dia baca, dia banyak sekali baca. Dan dia merasa ya dia itu mesti sekolah, dia mau menjadi seorang psikolog nanti, dia punya visi lah ke depan. Jadi memang punya keinginan dan dia mau belajar. Ya kalau dari siapa ya lihat genetiknya aja. Bu Vero sebagai orang tua, ada Niko, ada Nia, ada kesayanganku, Daud. Nilai apa yang utama yang Bu Vero ajarkan kepada mereka soal kesetaraan gender? Karena
kita tidak bisa merasakan kesetaraan gender tanpa ibu yang juga mengajarkan itu pada anak laki-laki. Ya, itu memang dari segi kita mungkin orang Asia itu mungkin melihat kesetaraan gender itu lebih kayak ini. Memang di dalam rumah ini juga sepertinya ada dua pandangan. Kalau si Nia itu kan sangat ini. Kenapa sih kalau perempuan itu harus, kalau yang udah beres-beres harus perempuan gitu. Tapi kalau si Niko itu lebih, ya memang itu kerjaan perempuan gitu loh. Nah di situ suka ada perdebatan, tapi akhirnya itu yang mungkin ada komunikasi, kita kasih tahu, dan juga Nia banyak baca. Jadi itu yang mungkin pengalaman-pengalaman berkomunikasi pas makan, pas apa, bintang-bintang itu yang membentuk karakternya mereka. Gitu. Dan mereka bisa lebih melihat lah, artinya kayak Nia itu tahu kalau perempuan itu ya bukan hanya dilihat gitu, maksudnya hanya kok saya cuman hanya begini, tapi saya bisa gitu melihat, ya saya mau belajar, saya bisa menjadi sesuatu, walaupun di luar dia juga tahu mamanya itu ya, maksudnya sebagai orang yang di luar, tapi juga orang yang juga harus mandiri dan memanage di rumah gitu, harus ya. Nia sekarang kalau Niko lagi Niko sibuk apa, Bu Vero? Nah, Niko ya kebetulan dia baru selesai dari sekolah kedokterannya, tapi masih teori belum kelas. Tapi di samping itu ya mungkin sekarang anak muda itu sangat cepat ya, karena mereka tuh digital dan juga dia mulai berusaha untuk entrepreneur juga, dia punya Kopi Indonesia. Ya udah, maksudnya lebih mudah dia belajar entrepreneur, dia juga punya pengalaman kerjasama dengan orang-orang. Ya itu bagian dari pembelajarannya dia juga, jadi berbisnis sendiri, belajar entrepreneur juga. Oke, terima kasih ya untuk berbagi pengalamannya. Ada Bu Vero, Bu Sofi, terima kasih. Anda semua adalah ibu bagi anak-anak, dan saya percaya di tangan kaum perempuan yang mendidik anak-anak di rumah, apakah itu anak-anak laki-laki dan perempuan, kita mengajarkan nilai tentang kesamaan, berjuang bersama, bekerja bersama, dan tidak selayaknya anak perempuan selalu dikorbankan atau mendapat kesempatan yang tidak didahulukan atau diprioritaskan. Kita jadikan anak perempuan yang sama untuk maju bersama demi kebaikan keluarga. Terima kasih Bu Vero, terima kasih Bu Sofi. Terima kasih. Tingginya angka perceraian dan kekerasan rumah tangga di masa pandemi menjadi isu perempuan yang juga paling menonjol beberapa waktu lalu. Kami kembali saat lagi.